Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Renita Kurnia Fitri, NPM 216910619, kelas 1C PGSD Universitas Islam Riau, dengan dosen pengampu Nur Haswinda SPD MPD, yang saya hormati dan teman-teman yang menonton video ini yang saya cintai. Baiklah, pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan peserta didik pada anak sekolah dasar dengan mata kuliah pedagogik. Perkembangan peserta didik pada anak sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak sekolah dasar merupakan anak dengan kategori mengalami perubahan yang sangat drastis, baik mental maupun fisik. Perkembangan fisik peserta didik usia sekolah dasar meliputi tinggi dan berat badan. Perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak menentukan keterampilan anak bergerak. Pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi cara memandang dirinya sendiri dan orang lain, yang berdampak dalam melakukan penyesuaian dengan dirinya dan orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik pertumbuhan fisik peserta didik usia sekolah dasar lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa sebelumnya, pada masa bayi dan pada masa awal TK, dan setelahnya pada masa pubertas dan remaja. Jadwal waktu pertumbuhan fisik tiap anak tidaklah sama. Ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Yang kedua, perkembangan kognitif. Apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif itu meliputi aspek struktur yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu, dan dalamnya terdapat aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Selain itu, struktur pengetahuan juga menjelaskan tentang tingkat kecerdasan peserta didik pada usia sekolah dasar. Dengan adanya beberapa kecerdasan tiap individu, maka memungkinkan terjadinya kecerdasan ganda, sehingga perlu diadakannya semacam tes untuk mengetahui tingkat inteligensi tiap individu yang biasa disebut dengan IQ. IQ merupakan hasil bagi usia mental dengan usia kronologis atau kalender dikalikan 100 dengan berpegangan pada satuan ukuran IQ. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas dan masyarakat. Bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Keterampilan dalam berbahasa memiliki 4 aspek atau ruang lingkup, yaitu yang pertama, keterampilan mendengarkan, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menulis. Di sekolah dasar, keterampilan mendengarkan meliputi kemampuan memahami bahasa bunyi, perintah, dongeng, drama, petunjuk, denah, pengumuman, berita, dan konsep materi pelajaran. Keterampilan berbicara meliputi kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan mengenai perkenalan, tegur sapa, kegiatan bertanya, percakapan, berita, memberi tanggapan, pendapat atau saran, dan diskusi. Keterampilan membaca meliputi keterampilan memahami teks bacaan melalui membaca intensif dan sekilas. Keterampilan menulis meliputi kemampuan menulis permulaan, dikte, mendeskripsi benda, mengarang, dan ringkasan paragraf. Faktor kendala dalam mempelajari keterampilan berbahasa meskipun pada umumnya pula perkembangan keterampilan berbahasa anak sama. Namun, perbedaan individual
Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab perbedaan tersebut adalah: yang pertama, kesehatan; kedua, kecerdasan; yang ketiga, jenis kelamin; yang keempat, keluarga; yang kelima, keinginan dan dorongan komunikasi; dan yang terakhir, kepribadian. Yang keempat, perkembangan intelektual anak sekolah dasar. Pada usia sekolah dasar, anak sudah mendapat reaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Menurut Piaget, masa ini berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan: yang pertama, kemampuan mengklasifikasi benda-benda dengan ciri yang sama; yang kedua, menyusun atau mengasosiasikan angka-angka atau bilangan; yang ketiga, memecahkan yang sederhana; yang kelima, perkembangan sosial anak sekolah dasar. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Tuntunan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntunan budaya dalam masyarakat tempat untuk anak tumbuh kembangkan tugas perkembangannya. Dalam belajar hidup bermasyarakat diperlukan 3 proses dalam bersosialisasi, yaitu: yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima sosial; yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima; yang ketiga, perkembangan sikap dan mental. Jika peserta didik tidak mampu melaksanakan 3 proses sosialisasi di atas, maka peserta didik tersebut berkembang menjadi orang yang non-sosial, asosial, dan antisosial. Yang keenam, perkembangan keagamaan anak sekolah dasar. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keagamaan anak masih bersifat reseptif namun sudah disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara nasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Dan yang terakhir, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Baiklah, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.